Ya nggak bisa lah bang. Orang udah ada langit dan bumi ketika dia datang. Ya udah, Yesus bisa nggak jadi Tuhan pencipta langit dan bumi, bisa nggak? Bisa. Oke, kenapa saya nggak bisa? Ya karena abang kan manusia biasa. Saya manusia biasa. Kenapa dia menjadi manusia nggak biasa? Makasih Dia nak. ada keistimewaannya bang. Apa keistimewaannya? Ada keistimewaannya bagi iman kami bang ya. Iya. Keistimewaannya tadi itu dia terlahir bukan hasil perkawinan bang. Ya udah, abang tahu dari mana? Ya kalau itu abang tanya itu pertanyaan jebakan. Ya enggak, abang tahu dari mana itu? Abang hidup di tahun 2025 dan abang menceritakan orang yang ada di masa dahulu. Abang tahu dari mana itu? Gini bang, inilah jawabanku. Apa? Bentar bang. Ya. Ya kan abang gak ngerti Bible, aku main logika aja gitu. Tapi kalau abang ngerti Bible, aku main Bible. Kan gitu bang ya. Ada anak gue di sini guys. Nak tidur nak. Ayolah. Ayo bang. Aduh abang ini lagi sibuk ya bang ya. Ayolah bang. Hanya dia. Dia. Hanya dia. Bang. 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 Wih, ada Kak Vel di YouTube ya. Makasih Kak Vel. Ayolah bang. 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 Ya bentar bang. Halo bang. Bang. Halo. Iya bang. Bang. Halo. Iya bang. Iya. Bang. Bentar bang ya. Wes, ngapain bang? Mau ngapain? Halo bang. Bentar ada apa ini bang? Kerja. Pokoknya abang tinggal pilih. Mau pertanyaan dari Bible atau pertanyaan secara logika. Aku tanya secara logika, boleh. Ayolah bang, jangan lama-lama. Aku udah rindu kali sama abang nih. Gimana sih? Udah aku naikin orang lain dulu ya. Gitu bang, aku ini kan. Iya, aku naikkan lagi nanti ya bang. Aku naikin orang lain dulu. Halo. Gimana nih? Halo. Gimana? Ada yang mau ditanyakan apa gimana? Iya, saya mau bertanya kalau boleh sih. Boleh, silakan. Tapi aku nanti boleh bertanya nggak? Silakan abang ya, mungkin sepengetahuan saya. Oke, mantap. Terus ya, apa yang kalau saya nanti ditanya saya tidak tahu, masih karena minim pengetahuan ya tentu saya bilang tidak tahu bang. Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan? Iya, oke, makasih banyak kesempatan yang sudah diberikan bang ya. Iya. Iya bang. Ini Al-Quran ini kan datanya di abad ke-7 bang. Benar ya. Tetapi kenapa kok menceritakan tentang kisah Musa di dalam Al-Quran dan kisahnya pun tidak sesuai dengan yang setahu saya di dalam. Benar. Ya sebentar bang, jangan dipotong. Ya kan saya bener gitu, nggak saya bantah, benar. Saya bener. Ya, nanti Anda jawab lah. Oh iya, berarti saya diam aja dulu ya. Oke, lanjut bang, lanjut. Iya. Ya tidak sesuai dengan yang saya tahu yang dikisahkan di dalam Alkitab atau bicara tentang Taurat. Sedangkan di dalam Al-Maidah 46 itu dikatakan bahwa Taurat menjadi pengajaran dan petunjuk dan cahaya bangku. Silakan bangku. Oke. Ntar bang, saya ngabisin rokok dulu ya. Oke, saya jawab gini aja. Jadi gini bang. Ya silakan bang. Biasanya yang dapat mengklarifikasi itu adalah yang datang terakhir kali. Jadi, coba abang tinjau di dalam kitab abang sendiri, rasul-rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran, itu semuanya isinya difitnah semuanya. Coba abang lihat. Di dalam Al-Quran, menceritakan misalnya sosok Abraham. Tapi di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Abraham pernah menyembah berhala dan mendurhakai Tuhannya. Kita melihat sosok Daud di dalam Bible dikatakan mengintip orang mandi.
Akan tetapi di dalam Al-Quran tidak pernah tersemat bahwa rasul-rasul yang mulia ini mendurhakai Tuhan dan berlaku keji. Yang paling parah, coba abang tinjau dalam perjanjian lama, Lot berzina dengan kedua anaknya. Tapi di dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Lot itu berlaku keji. Bahkan di dalam Islam meyakini bahwa rasul itu semuanya ma'asum, terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Untuk menunjukkan bahwa dikatakan di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 140, am taqulu anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbata qanuhu dan au nasara. Wahai manusia yang ada di seluruh bumi, apakah kalian akan mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan beragama Nasrani? Muhammad, katakan kepada mereka, kul afata'lamuna amillah. Allah mengatakan bahwa segala sesuatu tanpa aku yang memberitahukan siapa mereka sebenarnya, maka mereka nggak akan tahu siapa mereka sebenarnya. Makanya Al-Quran datang memberitahukan siapa sosok-sosok yang ada di belakang. Misalnya Al-Maryam 54 mengatakan, wahai Muhammad, ceritakan kembali kisah Ismail kepada umat-umatmu. Pertanyaan kita, kenapa kisah Ismail disuruh ceritakan ulang oleh Rasulullah? Padahal Ismail telah terkenal dalam kalangan bangsa Arab. Sabar Bang Ginja. Padahal sudah terkenal dalam kalangan bangsa Arab. Ternyata setelah kita meninjau perjanjian lama dituliskan bahwa Ismail itu lakunya seperti keledai liar. Dia ingin memerangi daripada setiap saudaranya dan setiap saudaranya ingin memeranginya. Al-Quran datang mengatakan, katakan kepada mereka Muhammad, dialah sadiqul wa'di, dialah seorang rasul, tidak pernah melakukan keburukan-keburukan yang tercatat oleh tangan-tangan keji manusia tersebut. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Taurat dan Injil itu nyatanya benar. Lalu kemudian ada tangan-tangan jahil yang menambah dan mengurangi, mengikuti hawa nafsunya untuk memfitnah rasul-rasul mulia, untuk berpaling daripada pemberitahuan Tuhan. Gitu Bang jawabannya. Yang maksudnya dirubah apa gimana itu? Bukan dirubah, kisahnya kan nggak ada yang dirubah. Kisahnya kan nggak ada yang dirubah Bang. Diceritakan Musa benar belah lautan juga, itu nggak ada yang jadi ubah. Tapi tagline daripada ceritanya saja. Apa tagline? Misalnya Lot. Bukankah Lot itu datang untuk memahami kepada kita bahwa kita itu harus menikah dengan lawan jenis, bukan sejenis. Lalu kemudian saat kemudian dia membawa ajaran tersebut, Lot itu difitnah dalam perjanjian lama. Sekarang saya tanya kepada abang, andaikan ada perjanjian lama dan Al-Quran, Anda baca Lot berzina dengan kedua anaknya. Pertanyaan saya, dengan begitu banyaknya orang yang berlaku kriminal, kenapa hanya nama Lot yang diangkat? Untuk menunjukkan apa? Sama seperti kita ingin memfitnah orang. Misalnya kita bilang, kalian itu jangan merampok. Sama seperti si Rudi. Menunjukkan apa? Kita ingin munculkan nama Rudi untuk difitnah. Padahal begitu banyak orang yang merampok. Menunjukkan apa? Kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran isinya fitnahan terhadap rasul-rasul Tuhan semuanya. Sekarang kita meninjau Al-Quran, sadiqul wa'di dan Rasulullah. Lot itu menjadi rasul dan tidak pernah berzina dengan kedua anaknya. Pertanyaan saya, mana yang lebih abang pilih? Kitab yang mengajarkan kita bahwa rasul-rasul itu mulia ataupun rasul-rasul itu pernah berlaku keji? Yang mana bang kira-kira? Boleh saya tanggapi bang ya? Silakan, tadi silakan. Kita santai tiktokan di sini ya bang. Tadi bicara tentang Daud, tapi sebenarnya konteks pertanyaan saya bukan lari ke sana kemarin bang. Tetapi bicara tentang Daud, dia mengintip orang atau dalam Alkitab itu saya di Sebaya. Lot aja bang yang lebih parah. Lot aja, coba Lot. Ya, Lot. ini Lot berzina dengan kedua anaknya. Saya sebentar dulu. Ya, coba. Sebentar ya. Saya tentang Daud dulu. Tadi Anda makanya kalau satu-satu sebenarnya kita biasa ini fokus ke situ. Ya. Kenapa dalam Alkitab saya itu diceritakan begitu? Supaya perilaku yang seperti itu kita jangan tiru. Pernah terjadi, iya. Pernah terjadi seperti itu. Kenapa? Itu tadi. Dia membiarkan nafsunya mengedepankan tanpa mengikuti kehendak Tuhan yang sebenarnya. Bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Tapi itu terjadi, ya. Tapi kenapa kok ditulis? Supaya menjadi suatu contoh dan pedoman dalam hidup kita. Supaya kita tidak mengikutinya. Ya. Akibat dari perbuatan Daud itu, maka dia menerima akibat, sebab akibat. Pertanyaan saya tadi ungkit dengan Ismail tadi bang. Nah cerita tentang Ismail. Nah di mana di Al-Quran dikatakan dia seorang nabi dan rasul? Adalah Al-Maryam 54 bang. Sejak kapan dia?
Iya. Al-Maryam Dia 54. sejak kapan ini iya, saya punya datanya, Bang. Dia diangkat jadi nabi, bahkan disebut nabi. Lah, apakah Allah yang dulu Anda imani apakah sama ya? Sebenarnya bingung juga kita ini ya. Apakah tidak pernah memberitahukan bahwa sebenarnya Ismail sebelum itu adalah dia nabi dan rasul? Tentu kalau kita mau lihat, saya lihat dari narasi-narasi para ustadz ini bahwa karena seorang rasul itu kan mengajarkan wahyu yang telah diterima kepada Allahnya atau Tuhannya. Tetapi sampai saat saya buka data di Taurat, karena tadi Taurat itu adalah sebagai petunjuk dan saya pengacara, tidak ada disebutkan di situ bahwa Ismail itu rasul, bahkan tidak pernah ada ajaran disampaikan kepada kaumnya, Bang. Iya. Ya kan saya udah bilang bahwa Taurat itu dan Injil telah yang dicampuri. ngarang sebenarnya, sebentar Bang, yang ngarang sebenarnya yang membuat tambah-tambahan membuat ini cerita ini atau kisah ini siapa sebenarnya? Ya ahli-ahli Taurat dulu. Berarti yang benar dia yang mana? Apakah Al-Quran? Ismail ini rasul dan Rasul. Gimana benernya aku? Rasul. Padahal di dalam Taurat itu tercatat bahwa Ismail itu bukan disebut sebagai rasul dan nabi, Bang. Iya, Apa makanya yang sekarang diajarkan? saya tanya kepada Abang, mana yang lebih Abang yang pilih? diajarkan. Diam dulu. Iya. Saya tanya, mana yang lebih Abang pilih? Ada 2 kitab nih, menceritakan sosok mulia semua agar kita meniru kesabaran Ismail. Bagaimana dia lebih mementingkan Tuhan daripada nyawanya sendiri. Daripada ayahnya lebih mementingkan Tuhan daripada anaknya sendiri agar kita tiru di masa sekarang. Atau yang menyebutkan bahwa Ismail itu memerangi Ishak dalam Talmud dan Midrash. Yang mana? Yang mana mau kita imani kira-kira? Jadi agar kita mau perang sama saudara kita. Sekarang kalau kita bilang, oh gini Bang, itu ganjaran terhadap orang yang melakukan kejahatan. Bang, di era tersebut yang hidup bukan Ismail doang, begitu banyak orang yang melakukan kriminalitas. Kenapa nama Ismail doang yang diangkat? Kenapa nama Lot doang yang diangkat? Kenapa nama Daud doang yang diangkat? Kenapa nama Noah doang yang diangkat? Padahal itu semua adalah rasul-rasul Islam. Seharusnya dia ngangkat siapa misalnya Wak Leman, dia ngangkat Wak Labu. Kenapa? Wak Labu dia pernah nyolong satu kampung misalnya. Kenapa nabi-nabi Islam yang hanya diambil? Makanya Islam datang terakhir untuk ngasih tahu segala fitnahan mulut keji dan tangan keji kalian mencatatkan rasul-rasulku tidak mulia, kuturunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Inilah klarifikasinya. Lalu kalau kita mengatakan Al-Quran itu copy paste kitab terdahulu, copy paste itu gini, ada tulisan mobil itu merah, kalau kita copy dan kita paste tetap mobil itu merah, tapi Al-Quran menceritakan sebaliknya, begitu jauh berbeda. Misalnya Lut diceritakan, ya, diceritakan dalam tafsir-tafsir para ulama itu bahwa Lut itu setelah kemudian datangnya malaikat mengatakan kepada Lut, wahai Lut, pergilah dari kampung ini, bahwa kampung ini akan kuazab, bahwa kampung ini akan diazab. Lalu kemudian Lut pergi dengan 2 orang anaknya. Lalu anaknya yang pertama, si kakaknya meninggal karena sakit. Yang kedua disusul dengan meninggal Lut sebelum anak yang keduanya. Lalu kemudian meninggal anaknya. Lalu daripada pihak Lut putuslah keturunannya. Di mana Ibrahim mempunyai 1 anak lagi namanya Madian, melahirkan Nabi Syuaib. Maka perantara kerasulan dilanjutkan oleh Nabi Syuaib. Selesai. Cerita orang yang mulia, wajar diangkat, tujuan agar kita meniru orang yang mulia tersebut. Lalu ketika diangkat orang-orang yang sifatnya kriminal, untuk apa di dalam kitab suci? Itu yang harus kita tahu. Abang kemana-mana, Abang ini. Lah, kok kemana-mana? Ismail sebenarnya banyak itu. Ismail itu apa ya, ajaran apa yang diajarkan Ismail, Bang? Hah? Ajaran apa yang diajarkan? Ya menyembah Tuhan yang satu. Disebutkan. Ya udah, menyembah Tuhan yang satu. Rasul dan Nabi berarti penerima wahyu loh, Bang. Benar. Apa yang diajarkan Benar. Kepada setiap rasul itu ada suhufah. Apa yang diajarkan? Iya, setiap rasul itu punya suhufah. Apakah sudah Al-Quran pada zaman itu? Iya. Tidak ada, Bang. Iya, nggak ada Al-Quran di zaman itu. Tapi visioner Terus daripada apa yang rasul diajarkan? semuanya sama, memberitahukan Tuhan yang satu bukan Tuhan yang 3. Tetap seperti itu. Buktinya Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, tetap Tuhan satu. Al-Quran datang Qul huwallahu ahad, Tuhan satu. Diajarkan di ajaran Musa bahwa penebusan dosa itu terjadi karena pertaubatan. Oke, di ajaran Islam mengajarkan bahwa pertaubatan yang akan menjamin surgamu. Gak ada yang mengajarkan hal tersebut. Menunjukkan apa? Karena visioner daripada Abraham, Ismail dan rasul-rasul segalanya satu visioner, membicarakan Tuhan yang satu, membicarakan cara meminta maaf terhadap Tuhan dan jaminannya adalah surga.
Maka segala rasul-rasul itu satu visioner dengan Nabi Muhammad. Jikalau visioner Nabi Muhammad namanya Islam, maka segala rasul juga Islam karena satu visioner. Gitu. Bang, ini belum terjawab Bang ya. Belum Anda jawab Ismail dan ajaran apa yang disampaikan. Kedua Bang Kuya. Abang tahu nggak di surah Al-Qasas nomor 3 itu Bang? Apa yang Abang narasikan ini seakan-akan utuh. Allah sendiri berkata hanya lo menceritakan sebagian loh Bang. Memang diceritakan yang penting-penting dong. Coba lihat. Segala rasul yang diberitahukan dalam Al-Quran, tidak semua rasul. Rasul di dalam Islam itu begitu banyak. Rasul di dalam Islam itu begitu banyak, bahkan ribuan. Tapi yang diceritakan hanya rasul-rasul yang telah difitnah di dalam kitab perjanjian lamanya kalian. Kepada rasul yang telah difitnah di dalam kitab perjanjian lamanya kalian, itu saja yang diceritakan. Makanya di dalam Al-Quran hanya diceritakan sebagian yang telah difitnah saja. Oke Bang, sebentar Bang. Kalau dikatakan sebagian Abang, apakah utuh tentang kisah itu Bang? Ya nggak utuh, yang penting-penting doang. Abang tahu nggak tagline? Yang penting-penting doang. Kalau nggak penting ngapain diceritain? Misalnya, siapa RT-nya Nabi Adam, siapa RW-nya Nabi Nuh, siapa Pak RT main poli di mana? Nggak perlu. Yang penting doang. Nuh difitnah di mana? Diceritain Ismail sebagian di mana? lagi. Kelar. Bahkan dipotong-potong lagi. Ya. Contoh soal begini ya Bang. Dalam Taurat itu diceritakan bahwa onta itu adalah haram Bang. Iya. Tetapi di Al-Quran malah menjadi haram. Ya udah, ketika dibalik hukumnya menjadi haram. Lalu bagaimana kemudian ketika Tuhan udah mengatakan haram? Coba abang buka Yesaya 66:17. Dikatakan di dalam Yesaya 66:17, mereka yang mentahirkan dirinya, coba diam dulu, mereka yang mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, untuk mendengarkan seseorang yang ada di hadapan mereka yang memakan daging babi beserta tikus, mereka semua akan dilenyapkan. Lalu setelah Kristen ada, mereka tidak takut lagi terhadap Tuhan yang pengen melenyapkannya, karena ada penyesat yang diwanti-wanti Yesus yang kemudian merubah segala ajaran. Berarti sudah diharumkan itu. Ya udah sudah dia. Sekarang aku tanya, legitimasi terhadap halalnya babi di dalam perjanjian baru yang mana? Izinkan dulu bicara loh Bang. Kan menurut saya Bang, Anda benarkah atau tidak? Menurut saya yang saya tahu bahwa hukum Taurat itu ada 10 Bang. Tetapi salah satunya itu karena doktrin gereja kan. Izinkan dulu Bang. Itu karena doktrin gereja kan. Sebentar Bang. Aduh. Ada 10 hukum Taurat yang saya tahu. Salah satunya itu Bang, jangan berzina, jangan menginginkan istri sesamamu, jangan mencuri. Tetapi di data Muhammad, ajaran Muhammad, boleh kamu mencuri dan berzina. Bahkan Muhammad itu pelakunya. Yang mana tuh? Bukan istrinya. Yang mana tuh? Di Al-Azam 051 itu Pak. Ya yang mana tuh? Siapa yang bukan istrinya itu siapa? Banyak. Bahkan ada perempuan yang menyerahkan dirinya sesukanya. Bahkan ya udah kan dikawini. Kalau yang budak tidak dikawini karena adat agar hukum umuwalat bisa bersatu. Aduh, hukum umuwalat lagi gua harus bilang ke lu. Nggak kan ngerti lu hukum umuwalat. Hukum Taurat itu berlaku ya Bang ya? Ada nggak? Ya berlaku hukum Taurat. Buktinya Rasulullah nggak makan babi. Sekarang gini, yang harus kamu tinjau, yang harus kamu tinjau daripada ajaranmu sekarang gini, ajaranmu itu berada di tengah-tengah, ya. Ajaranmu itu berada di tengah-tengah. Ajaran pertama itu Yahudi, ajaran terakhir itu Islam. Bagi Yahudi kalian itu avodah zarah. Apa itu? Penyembahan dewa sesat. Bagi yang terakhir kalian itu kafir. Menunjukkan ada yang aneh sama ajaran kalian. Karena apa? Kalian di tengah, dibully oleh yang awal, dibully oleh yang terakhir. Berarti ada yang aneh di ajaran kalian. Abang nggak tahu ya kalau Muhammad itu yang melestarikan sesembahnya Quraisy Abangku. Yang mana sesembahnya Quraisy? Itu pemimpi para Al-Ujan, Mana dan Hubal itu. Ya udah, mana buktinya? Bukan. Wah, nanti saya akan buktikan. Jangan kemana-mana dulu kita itu. Maksud saya kita fokus ke tadi ajaran Taurat tadi Bang. Ya ajaran Taurat kalian mau bawa ajaran Taurat kayak manapun kalian udah nggak mengikuti ajaran Taurat masalahnya. Bang ini parah ini belum masalahnya kalian aja enggak percaya hukum Taurat. Bang, coba buka Yesaya 66:17 dulu.
Sebentar Abang, kita fokus. Enggak, jawab dulu Yesaya 66:17 kalau memang kalian ingin mengikuti hukum Nggak Taurat. usah lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana dulu Bang. Tadi kan saya katakan salah satu dari 10 hukum Taurat itu jangan berzina. Jangan mengingini samamu atau istri orang lain. Bahkan ajaran Yesus abangku ya, memandang pun istri orang lain itu di dalam hati sudah dikatakan berzina Bang. Ya mau kayak mana orang Yesus aja nggak kawin. Mana tahu dia nikmat kawin. Sebentar dulu. Orang kalau nggak kawin dia nggak tahu nikmat kawin Bang. Abang ini belum selesai orang bicara, ini ajar abangku. Iya. Iya. Masalahnya Yesus aja kan dia 100% manusia kan punya itu kelamin kan. Nah kalau nggak digunain buat apa kira-kira? Kenapa ini Pak Ustadz ini ya? Enggak, kalau enggak digunain kira-kira buat apa? Jangan dipotong-potong dulu Pak Ustadz. Enggak, gini. Lu jangan bilang tentang hal yang sifatnya kawin-kawin sedangkan lu punya Tuhan yang lengkap alat kawin tidak digunakan untuk kawin. Lalu buat apa gitu? Memang kan pelakunya kan Muhammad Bang. Ya udah, yang jadi masalah Tuhan lu, ya kan? Begitu kemudian turun di bumi kan jadi manusia, 100% manusia, memiliki kelamin. Ketika memiliki kelamin, itu kelaminnya gunanya buat apa? Lalu kau bawa cerita-cerita kawin, seharusnya kau tanya dulu Tuhan kau. Jangan cerita-cerita kawin kalau Tuhannya nggak tahu rasa kawin, gitu. Ini perkataan Al-Quran, Allah SWT Bang. Ya, diam kau, duduk kau. Karena gimana dia mau ceritakan kawin, Tuhannya aja nggak kawin, itu masalahnya. Ya kan? Sekarang kalau aku ingin bercerita tentang budak Walad kepada Oten nggak tahu. Padahal dia harus bisa bersyukur bahwa hari ini perbudakan hilang karena Islam. Ada yang namanya perunutan budak Walad. Bagaimana budak Walad? Di mana pertimbangan Rasulullah saat itu? Bukan Rasulullah tidak mempertimbangkan. Di mana kalau Rasulullah kemudian menikahi budak, maka beliau akan dikatakan hina. Karena tidak ada orang kafir Quraisy manapun yang menikahi budak. Karena menikahi budak adalah pekerjaan paling hina bagi si merdeka yang mempunyai budak. Lalu Allah perintahkan, wahai Muhammad, yang boleh kau untuk intimi yaitu istrimu dan apa yang halal bagimu daripada hartamu. Di mana budak di dalam adat orang Arab merupakan harta. Apa tujuannya ya Allah? Tujuannya agar engkau melahirkan anak Walad. Apa itu Walad? Yang anak tersebut bisa memerdekakan ibunya. Lalu ketika kemudian perunutan hukum budak di dalam Islam, ada budak Walad, ada budak mudabbar, ada budak mukhatab, di mana setiap budak yang diklasifikasikan di dalam Islam tersebut tujuannya hanya satu, memerdekakan umat manusia daripada perbudakan. Budak mukhatab, di mana budak itu disuruh cari uang, andaikan uangnya sudah cukup maka dia boleh merdeka. Budak Walad, andaikan dia melahirkan seorang anak, maka anaknya dapat memerdekakan ibunya, maka merdeka. Lalu kemudian di tahun 2025 berhasillah Islam membebaskan otak manusia daripada perbudakan. Makanya itulah Rasulullah kepada Maryah Kiptiyah, yang Rasulullah meminta untuk mengawinkan Maryah Kiptiyah, Allah tidak mengizinkan. Kenapa? Karena jikalau engkau menikahi Maryah Kiptiyah, engkau akan dipandang hina oleh kafir Quraisy. Itu. Bang Daman. Gimana? Bang. Aku kan mau nanya nih. Tanya apa lagi Bang? Ya biar tahu aja, bukan mau mendebat gitu Bang. Kafir itu apa sih artinya Bang? Aku kurang paham aku. Kafir arahnya itu orang menolak bagi kebenaran. Siapa saja yang pantas disebut. Bentar. Teman aku baru balik, santai. Iya, oke bro. Oke, gimana? Coba tanya Bang. Penasaran aku Bang. Ya. Kafir itu kata yang tepat yang ditujukan untuk siapanya itu Bang? Apanya? Kafir. Kafir itu gini Bang. Kafir apa kafir? Biar kafir kita bisa putuskan arti kata kafir,
Kita harus setuju dulu. Kita hidup di tahun 2025 dengan agama yang banyak, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa Tuhan itu satu. Setuju nggak? Oh, berarti bagi orang yang tidak percaya Tuhan itu satu, itu Bukan. pantas diisi. Bukan. Sekarang gini, saya mau tanya ke abang. Buddha, Hindu, Muslim, Kristen, Katolik, apakah semuanya benar? Ajarannya benar. Ya, ajaran semuanya benar. Tuhannya benar? Nggak ada agama. Iya, Tuhannya benar? ya kalau ajarannya benar, Maka Tuhannya ikut benar? Tuhannya, makanya ajarannya benar, Bang. Oke. Iya, Bang. Oke. Berarti langit dan bumi Setiap ini... orang yang mengajarkan kebaikan berarti benar. Ya udah. Langit dan bumi diciptakan oleh banyak Tuhan. Buddha, Brahmana, Yesus, Allah, dan semua Tuhan-Tuhan itu duduk rapat bikin bumi, benar? Bukan, banyak jalan menuju Sang Pencipta, Bang. Banyak jalan menuju Sang Nggak bisa Pencipta. kita menghukumi. Iya. Itu tahu dari mana, Bang? Ya karena saya beriman. Ya Kalau udah, Allah berarti tidak ibaratnya gini. setuju. Hanya berbeda persepsi terhadap Tuhan, kan gitu? Iya. Sekarang bukankah Kemungkinan, perbedaan definisi menunjukkan perbedaan makna? Contoh gini, Bang. Saya bilang, mobil itu adalah alat transportasi. Abang bilang mobil itu adalah binatang. Apakah kita keduanya adalah orang yang berbeda pendapat tapi ke satu tujuan? Mobil itu adalah transportasi. Saya bilang mobil itu adalah alat transportasi. Abang bilang mobil itu adalah binatang. Ada orang lain bilang mobil itu adalah sayur-sayuran. Apakah kita bertiga adalah orang yang dapat dibenarkan yang menuju kepada satu hal yang sama ataupun hal yang berbeda? Konteksnya itu beda, Bang. Ya berarti menunjukkan gini. Kalau ada yang menjabarkan mobil di luar definisi mobil, maka bukan mobil. Saya bilang mobil itu apa? Orang bilang mobil itu sayur-sayuran. Di mana kalau mobil sayur-sayuran berarti di luar definisi, maka bukan mobil yang sedang dia ceritakan, tapi dia sedang berhalusinasi tentang mobil tersebut. Ada orang bilang mobil itu apa? Binatang. Andaikan bukan definisi daripada mobil adalah binatang, maka dia sedang berhalusinasi terhadap mobil itu adalah binatang. Tapi ketika saya bilang mobil itu apa? Alat transportasi. Kalau dikonfirmasi oleh akal bahwa itu di tahun 2025 memang benar mobil, maka itulah yang benar. Sekarang saya tanya, segala definisi Tuhan yang dihadirkan oleh agama-agama, sedangkan Tuhan yang dihadirkan itu berbeda-beda. Apakah itu menuju kepada Tuhan yang satu? Selagi perbuatannya tidak melanggar Gini, Bang. kebenaran, Bang. Bagi Perbuatan baik saya itu, yakin, abang jangan kena tipu doktrin terus deh. Karena gini, perbuatan baik, Saya abang pakai itu logika, nggak perlu beragama. Sekarang saya tanya, abang nggak mengimani Tuhan manapun, bisa nggak abang berbuat baik? bisa. Bisa. Jadi untuk apa bertuhan? Karena gini, Bang, Jadi apa ya? kalau konteks menuju ke surga itu, Bang, kalau menurut saya bukan agama. Kenapa? Kalau itu yang jadi alasan, Bang, orang masuk surga karena agama ini itu. Saya mungkin tidak berdosa kalau mengatakan Sang Pencipta itu tidak adil. Kenapa begitu? Sang Pencipta itu dengan tidak adil nasib dari mananya? orang-orang? Enggak, tunggu. Sang Pencipta tunggu itu dulu, tidak belum. adil dari mananya? Tunggu dulu, itu makanya tunggu dulu saya selesaikan. Enggak, dulu. gimana saya mau nunggu sedangkan statement abang nggak bisa tunggu mempertanggungjawabkan. dulu, Bang. Karena gini, seperti kita nenek moyang kita kan agama yang masuk ke Indonesia ini kan pembawaan pendatang, betul nggak, Bang? Iya. Jadi nenek moyang kita sebelum datang orang-orang luar lah membawa agama ke Indonesia ini. Bagaimana nasib mereka? Bisa nggak masuk surga? Yang mana? Yang mana masuk surga? Yang mana? Nenek moyang kita sebelum mengenal agama, Bang. Gua open cam. Sebelum mengenal agama, bagaimana nasib mereka itu? Nasib siapa ya? Nasib saudara-saudara kita sebelum mengenal agama dulu. Iya, saudara yang mana? Saudara yang mana yang belum mengenal Tuhan yang mana? Nenek moyang kita lah dulu yang Indonesia, Bang. Abang ini susah kali menyimpulkan. Apa kan? Dari mana abang tahu mereka enggak tahu terhadap Tuhan itu dari mana? Kan klaim abang seakan-akan mereka enggak tahu Tuhan, kan gitu? Bang, kan Iya. agama itu bawaan pendatang.
Iya, kalau nggak ada bawaan pendatang, jadi, dari mana? Dulu, kan gini bang, abang nggak punya struktur berpikir tadi. Abang langsung memantapkan kalau nggak ada pendatang maka tak ada agama, maka tak ada Tuhan, maka tidak ada orang yang menuhankan. Tidak kan itu? Tuhan. Iya. Iya, dari mana abang tahu mereka itu tidak bertuhan kepada Tuhan yang benar kalau nggak ada orang yang bawa itu, dari mana taunya? Ya karena tertulis di sejarah agama. Berarti Islam tertulis di sejarah dulunya Indonesia ini ateis gitu. Bukan cuma di Indonesia loh bang. Banyak negara-negara yang tidak mengenal agama. Maksudku bang, tadi abang yakan bahwasanya agama itu bawaan penjajah, pendatang. Itu agama abang. Kalau kami dari perdagangan. Gini, moyang kita sebelum datang. Gini bang, ya. Apa sih? Aku lagi ini Jo. Maksud bang yang saya bilang bang. Aku datang teman, enak datang tamu ya. Ajaran aku kalau datang tamu harus dihormati ya. Nggak bisa aku buat kayak gini. Bang, thank you ya. Next kita lanjut. Teman-teman, jazakallah ya. Bang. Aku ada datang teman aku. Jazakallah teman-teman. Makasih banyak. Aku akhiri ya. Malam besok kita diskusi lagi ya Bang ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.